Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, teman-teman saya semuanya, kita masuk dalam pembahasan change management di bab ketiga atau tepatnya dari sebuah buku yang judul bukunya merupakan kumpulan dari 10 artikel atau 10 bacaan yang pernah dimuat di Harvard Business Review. Judulnya jadi HBR 10 must reads on change management. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi ini merupakan serial ya. Jadi mudah-mudahan kita akan membahas sampai ke yang ke-10 dan mungkin ditutup dengan yang 11 untuk summary ya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari buku ini. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu saya tekankan ya, bahwa apapun yang dimuat di dalam kisah di dalam buku ini semuanya bisa dikatakan udah outdated ya, karena kita ini di tahun 2023 dan beberapa kasus di sini masih di awal 2000-an. Tapi menurut saya nggak ada masalah, justru saya tertarik untuk membahas ini karena masih banyak relevansi dari apa yang dibahas di dalamnya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ini bab ketiga ini sebetulnya bukan artikel, tapi kumpulan dari interview ya antara editorsnya HBR atau Harvard Business Review Magazine dengan Samuel Palmisano. Ya, beliau ini CEO-nya IBM pada waktu itu, seperti kita bisa lihat ini ya. Di tahun 2002 dia ditunjuk sebagai CEO, jadi ini setelah Lou Gerstner ya waktu itu. Dan waktu itu IBM baru saja terselamatkan dari keterpurukan gitu. Jadi tantangan dari Palmisano ini adalah bagaimana melanjutkan transformasi yang sudah jalan ya. Dan dia menggunakan bottom up ya, reinvention of IBM's vulnerable values. Jadi dia menggunakan pendekatan bottom up. Nah, nanti saya juga akan berbagi, tapi mungkin tidak dalam konteks buku ini, karena ini adalah buku. Jadi saya ambil apa adanya dari buku. Nanti saya akan juga berbagi pengalaman bagaimana saya menjalani bottom up approach ini di beberapa pengalaman saya. Baik, leading change when business is good. Jadi diawali ini dengan kisahnya Lou Gerstner ya. Jadi waktu dia menjadi CEO-nya IBM di tahun 93 gitu, dia mencoba menyelamatkan IBM dari keterpurukan dengan transformasi dari pembuat box ya, atau sebagai pembuat mainframe waktu itu. Waktu itu memang komputer memang lebih banyak mainframe gitu ya. Saya masih ingat sekali waktu itu sistem 36 ya yang paling ngetop di Indonesia dari IBM menjadi suatu penyedia solusi yang terintegrasi. Ya, ini tantangannya Lou Gerstner waktu itu. Kemudian bagaimana dong sebetulnya kita bisa mempertahankan ya komitmen dari employees ya untuk melakukan perubahan, karena bisnisnya sedang bagus gitu. Kalau sudah bagus, ngapain mesti berubah gitu ya? When it is not broken, why you fix it gitu ya? Kira-kira dulu ada pemeo seperti itu. Kalau memang tidak rusak, kenapa mesti dirubah gitu ya? Jadi ya udah, kita sebetulnya harusnya seperti kita jalankan aja bisnisnya gitu. Ternyata nggak seperti itu. Nah, kemudian pada saat bersamaan Anda ini sebetulnya harus katakan melakukan adaptasi gitu ya, supaya apa? Kompetitif gitu. Tapi kalaupun tidak ada suatu tantangan yang menggoda gitu ya, waktu itu mungkin dia bisa dibilang udah menjadi raksasa gitu ya, dan tidak ada ancaman yang benar-benar menakutkan gitu. Bagaimana caranya supaya terus berubah sehingga karyawan kita atau karyawannya IBM waktu itu tidak complacent, tidak dalam comfort zone. Ya, ini memang suatu hal yang tidak
tidak baik untuk mencari pemicu perubahan gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya membangun suatu situasi di mana pekerja atau karyawan kita ini selalu menjadi change agent terus-menerus gitu ya. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan menerapkan value based management. Nah, ini saya suka sekali ya value based management karena juga pengalaman saya juga. Nanti kita bahas terpisah mengenai value based management. Dan tujuannya adalah untuk menggantikan command and control. Jadi zaman dulu memang cocok command and control. Jadi main perintah kemudian kita kendalikan gitu. Jadi kita harus mulai saat itu mencoba membangun orang bukan dari rasa takut untuk gagal, tapi bagaimana meningkatkan mereka motivasi untuk selalu memiliki harapan dan juga aspirasi yang besar, gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah sebetulnya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya, kita harus memberikan inspirasi ke mereka untuk memiliki suatu tujuan yang bersama yang saling beririsan, gitu ya. Berdasarkan apa? Values yang mereka coba define, mereka coba identifikasi sebagai nilai-nilai hidupnya mereka, gitu ya. Jadi ini suatu hal yang menarik untuk kita cermati. Kemudian tanya ke mereka yang menyebabkan mereka tidak bisa menjalankan values itu apa, ya. Kemudian baru kita luncurkan ya suatu perubahan atau suatu inisiatif untuk perubahan. Untuk apa? Untuk menghilangkan semua kendala-kendala, terutama kalau dalam keadaan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Nah, kemudian diakhiri dengan suatu statement di sini ya, sebagai suatu perusahaan yang bertahan cukup lama, seperti IBM ya, ini contohnya IBM, yang namanya values based management itu menyebabkan orang untuk bisa merespon segala sesuatu dengan cepat, ya, fleksibel, dan secara kreatif mereka melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya strategik. Ya, nah ini menurut hasil interview, kalau disimpulkan dari editornya HBR menginterview CEO-nya IBM di awal karirnya untuk meneruskan mandat sebagai CEO, meneruskan transformasi yang sudah dibangun oleh Lou Gerstner. Oke, ini adalah sesuatu yang agak beda ya kalau biasanya kita membicarakan change management, ya biasanya terpuruk dulu atau ada masalah yang sifatnya kritis gitu. Kemudian baru kita melakukan perubahan. Nah, ini yang sifatnya kritis itu saya sendiri sudah pernah mengalami, tepatnya bahkan 2 kali ya waktu itu. Tapi justru dari pengalaman saya dalam hal menghadapi krisis itu, sebetulnya saya banyak belajar, ya. Dan dua-duanya waktu itu financial institution di tahun 2004 dan 2005, ya. Dan dua-duanya memang dari keterpurukan, ya, dari sebuah financial institution. Kalau non performing loan-nya itu 25%, itu udah luar biasa, ya. Karena sudah pernah saya bekerja di financial institution, itu kalau sudah mendekati 10% aja non performing loan atau kredit macet, kita udah alarmnya tuh udah bunyi tweet. Kalau 25%, waduh, udah hampir kolaps itu, ya. Nah, untuk melakukan perubahan bisa dibilang lebih mudah daripada perusahaan yang dalam keadaan baik-baik gitu ya, dari bahkan bertumbuh kembang. Ya, saya juga pernah mengalami ini yang sedang bertumbuh kembang tapi melakukan perubahan. Ya, jadi ini terkait dengan klien saya juga yang waktu itu memang sedang naik daun. Ya, bahkan mereka punya investasi di
jalan tol waktu itu ya. Jadi bisnisnya waktu itu jalan tol itu bisa dibilang new bisnisnya sebagai anak pinak dari construction armnya mereka ya. Jadi mereka ingin melebarkan sayap. Selain itu mereka bagus juga di industrial industrial park gitu ya. Dan mereka punya industrial park yang sangat luas dan juga hotel industri ya. Nah, memang waktu itu tidak ada tantangan yang sifatnya perusahaan ini akan bangkrut. Justru bagus, justru pertumbuhannya tuh keren banget. Bahkan mereka bisa dibilang profitnya luar biasa gitu ya. Dan waktu itu C-level semua dikumpulkan dari semua ini. Saya masih ingat sekali di Bali waktu itu kita 3 hari hanya membahas mengenai values-nya mereka. Ya, values itu yang digali bersama dan mereka menerapkan values based management. Ya, jadi kalau perlu nanti kita bisa bahas lebih detail pengalaman-pengalaman saya dan mungkin biasanya kalau dalam workshop saya bahas lebih detail lagi bahkan dengan plan saya waktu itu atau plannya CEO itu apa dan bagaimana saya membantu CEO itu untuk melakukan transformasi values based management dalam keadaan perusahaan masih bertumbuh kembang sangat pesat. Demikian, mudah-mudahan ini bab ketiga ini bisa menginspirasi Anda dan juga tentunya insya Allah saya juga terinspirasi supaya kita bisa menggawangi perubahan ini dengan lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.